Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga luar biasa, puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 tahun pelajaran 2020-2021 bersama Bapak Thomas Anton Wibowo dari SD Katolik Mardiwiata 1. Teruji prestasi, terpuji pekerti. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Anton mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Mari anak-anakku, kita siapkan diri kita masing-masing. Kita akan berdoa kepada Tuhan agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami aturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu, sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah bersama Pak Anton memulai kegiatan pembelajaran kali ini dengan mohon berkat Tuhan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengajak kalian belajar kembali dari tema yang pertama, subtema yang kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sedangkan muatan yang akan kita pelajari bersama hari ini yaitu dari muatan PPKN. Ya, dengan ada 3 materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama tentang pengamalan sikap sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan kegemaran. Dan yang ketiga yaitu sikap menghargai perbedaan agama. Itulah 3 materi yang akan kita pelajari hari ini dari muatan PPKN, tema 1, subtema yang kedua. Anak-anak, tujuan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu untuk mengamalkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang kedua, yaitu siswa mampu untuk menghargai perbedaan kegemaran. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menghargai perbedaan agama. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita akan belajar materi yang pertama, yaitu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mari kita amati gambar berikut ini, anak-anak. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar atau simbol ini. Nah, di dalam gambar ini ada
rantai emas. Nah, rantai emas ini merupakan simbol sila kedua Pancasila. Ya, rantai emas adalah simbol sila kedua Pancasila. Lah, disimbolkan dengan gambar apa? Sila kedua Pancasila disimbolkan dengan gambar rantai emas. Nah, anak-anakku, mata rantai itu saling berkait. Kalian lihat ini ya. Mata rantai ada yang kotak, ada yang bulat, itu saling berkait. Ya, saling berkait. Nah, ini melambangkan bahwa setiap manusia itu saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Coba bayangkan kalau mata rantai itu tidak saling terkait atau tidak saling terhubung, maka rantai itu dipastikan tidak kuat, ya, tidak kuat. Nah, untuk itu pada sila kedua ini dilambangkan dengan rantai emas yang melambangkan apa? Melambangkan bahwa kita manusia itu saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi apa? Agar menjadi kuat. Nah, anak-anak, saling menghargai, ya, saling menghargai itu merupakan bentuk pengamalan sila kedua. Nah, saling menghargai itu merupakan bentuk pengamalan sila kedua. Nah, nanti pada pembelajaran kita selanjutnya ini nanti kita akan lebih banyak membahas soal saling menghargai. Saling menghargai apa? Yaitu saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Anak-anakku, mari sekarang kita lihat sikap-sikap apa yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Sikap-sikap apa ya yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, ada seorang kakak. Sedang apa ini ya kakaknya ini ya? Ternyata kakak sedang menemani adik belajar. Atau kakak sedang membantu adiknya belajar. Nah, itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Siapa di antara kalian yang pernah membantu atau menemani adik belajar? Nah, bagus ya kalau kalian sudah pernah membantu atau menemani adik kalian belajar. Karena apa? Karena itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Mari kita amati gambar berikut ini. Ini seorang ibu sedang menjemur baju dan dibantu anaknya. Nah, ini juga merupakan pengamalan sila kedua, yaitu membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Siapa di antara kalian yang rajin atau sering membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, itu sesuatu yang hebat. Karena apa? Karena sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, maka untuk anak-anakku harus rajin, sering membantu orang tua kalian untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Misalnya membantu memasak, membantu membersihkan rumah, membantu membersihkan halaman, membantu mencuci motor atau mencuci mobil lah. Itu merupakan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, mereka sedang apa ya? Oh, mereka berbagi makanan. Nah, ternyata berbagi makanan dengan teman, ya, ketika di sekolah misalnya, itu juga merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, dengan teman, kalau kalian melihat teman kalian itu tidak membawa bekal atau teman kalian bekalnya kurang, kalian bisa berbagi dengan teman tersebut. Karena apa? Karena itu sikap yang terpuji, yang sesuai dengan pengamalan
sila kedua Pancasila. Kita amati gambar berikut ini ya. Ini gambar apa ya? Ada yang sedang membaca buku, ada yang sedang melukis, ada yang sedang bernyanyi, ada yang sedang bermain sepak bola. Oh, ini menunjukkan kegemaran anak-anakku ya, menunjukkan kegemaran. Nah, karena kegemaran setiap anak itu bisa berbeda-beda, maka sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu menghargai kegemaran teman. Karena belum tentu kegemaran teman itu sama dengan kegemaran kita. Pasti berbeda. Ada yang gemar sepak bola, gemar bernyanyi misalnya, gemar membaca, gemar melukis, dan kegemaran-kegemaran yang lain. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah menghargai kegemaran teman. Nah, anakku, itu sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita lanjutkan ya. Nah, ini juga anak-anakku merupakan sikap yang sesuai juga dengan sila kedua Pancasila. Apa itu ya? Mari kita amati gambar berikut ini. Rendah hati atau sombong? Ayo, mana yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Rendah hati atau sombong? Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu tidak bersikap sombong atau bersikap rendah hati ya. Jadi kalian dengan teman ya harus bersikap rendah hati ya. Tidak boleh bersikap sombong. Oke, kita lanjutkan. Anak-anakku, mari sekarang kita belajar materi yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu menghargai perbedaan kegemaran ya. Anak-anak, setiap orang pasti memiliki kegemarannya masing-masing, bisa sama, tetapi kebanyakan pasti berbeda. Ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, ada seorang ibu sedang memasak. Nah, ibu ini memasak untuk anggota keluarganya ya. Nah, anak-anakku, seorang ibu selalu menyajikan makanan yang bergizi untuk anggota keluarganya ya. Makanan yang bergizi seimbang untuk anggota keluarganya ya. Contohnya apa makanan yang bergizi seimbang itu? Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, makanan yang bergizi seimbang itu harus ada kelima hal ini ya. Ketika kalian makan setiap harinya, ada makanan pokok, misalnya nasi, jagung, singkong, ya, itu contoh makanan pokok, ya. Nah, selain makanan pokok yang harus kalian konsumsi lagi yaitu lauk pauk. Lauk pauk itu bisa apa saja, bisa ikan, telur, tahu, misalnya daging sapi atau daging ayam, ya. Dan aneka lauk lainnya. Nah, selain lauk, juga kalian perlu mengkonsumsi setiap hari yaitu sayur-sayuran. Nah, ada banyak sekali jenis sayur yang bisa kalian konsumsi setiap hari, yaitu misalnya semacam ini, wortel, ya, tomat, sawi, bayam, kacang panjang, ya, labu, dan aneka sayur lainnya. Selain itu, setiap hari kalian juga perlu makan buah-buahan ya. Bisa pepaya, pisang, apel, jeruk, rambutan, apokat, dan aneka buah lainnya. Dan juga perlu kalian lengkapi dengan minum susu. Ya, biar makanan kalian setiap harinya menjadi makanan yang bergizi seimbang. Lah, anak-anakku, dalam keluarga pasti antara ayah, ibu, adik, atau kakak kita memiliki kegemaran makanan yang berbeda-beda ya. Misalnya ini ya, ayam goreng menu yang digemari Nina.
dan aneka hidangan laut digemari oleh Adi dan adik Nina. Nah, berbeda kan? Nah, Nina itu gemar ayam goreng, Adi dan adiknya senang hidangan laut. Lah, meskipun mereka itu memiliki kegemaran makanan yang berbeda, mereka tetap saling menghargai ya. Demikian juga kalian, baik kalian ketika berada di rumah, mungkin kegemaran makanan kalian berbeda, dengan ayah berbeda, dengan ibu berbeda, dengan kakak berbeda, dengan adik berbeda. Tidak masalah. Nah, yang penting kalian tetap saling menghargai. Demikian juga ketika kalian misalnya berada di sekolah. Tentu bekal yang kalian bawa kan berbeda-beda kan, ya. Ada yang suka makan ayam, ada yang suka makan tempe, ada yang suka sayur sop, ada yang suka sayur bayam. Berbeda-beda makanan kegemarannya. Tetapi yang penting tetap saling menghargai walaupun makanan kegemarannya berbeda. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, anak-anakku, selain makanan kegemarannya itu berbeda-beda, nah, kegemaran setiap orang dalam berolahraga itu juga ternyata bisa berbeda-beda. Contoh ya, misalnya ada yang gemar olahraga lari, ada yang gemar olahraga bersepeda, ada yang gemar berenang, ada yang gemar bermain sepak bola, dan aneka olahraga lainnya. Misalnya Pak Anton gemar bermain sepak bola, sedangkan anaknya Pak Anton gemar bermain sepeda. Berbeda kan? Walaupun berbeda, tetap harus memiliki sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain ya. Demikian juga kalian, baik itu di rumah maupun dengan teman-teman kalian, pasti kegemaran olahraganya juga berbeda-beda. Lah, berikut beberapa sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain. Nah, apa saja? Mari kita amati. Caranya bagaimana kita menghargai olahraga kegemaran orang lain yang berbeda? Nah, 1. Mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Misalnya, temanmu itu gemar olahraga berlari dan sedang ikut lomba. Caramu menghargai bagaimana? Caranya menghargai yaitu dengan mendukungnya untuk ikut lomba lari. Selanjutnya, mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba renang. Misalnya temanmu itu kegemarannya berenang, sedangkan kamu kegemarannya bersepeda. Ketika temanmu itu mengikuti lomba renang dan dia berhasil, maka perlu kalian mengucapkan selamat kepada teman kalian yang menang lomba renang ya. Selanjutnya, misalnya gambar ini kita lihat. Wah, kamu hebat, kamu mencetak gol tadi ya. Misalnya temanmu gemar bermain sepak bola dan dia mencetak gol. Maka salah satu bentuk sikap kita menghargai kegemaran teman kita yang bermain sepak bola itu tadi, kita perlu mengucapkan selamat atau memberikan pujian ketika temanmu mencetak gol ya. Nah, ini memuji teman yang berhasil membuat gol itu juga contoh menghargai olahraga kegemaran orang lain. Oke, bisa dipahami kan anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih anak-anak ya. Nah, kalian amati buku kalian di tematik 3A halaman 61. Di situ ada soal latihan nomor 1 ya. Juna menyukai voli. Arman menyukai olahraga basket. Mereka saling mendukung. Misalnya, saat Juna mengikuti lomba voli antar kelas, Arman menemani Juna latihan. Arman juga menyemangati Juna. Nah, apakah sikap Arman itu sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Apa saja sikap yang dapat Arman lakukan untuk menghargai kegemaran temannya tersebut? Nah,
Ini jawabannya anak-anakku ya. Dari pertanyaan yang pertama tadi, apakah sikap aman sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Mari kita amati sudah sesuai atau belum. Sudah sesuai karena Arman menemani Juna latihan. Arman juga menyemangati Juna. Nah, jadi sikap Arman itu sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila karena menghargai olahraga kegemaran temannya. Dengan cara apa? Dengan menemaninya latihan dan juga menyemangati ketika temannya itu berolahraga, ya. Yang kedua, apa saja sikap yang dapat Arman lakukan untuk menghargai kegemaran temannya tersebut? Nah, sikapnya apa saja? Seperti yang sudah Pak Anton sebutkan tadi, sikap menghargai kegemaran teman yang berbeda itu bisa menemani latihan, memberikan semangat, atau bisa juga memberikan ucapan selamat jika temanmu itu berhasil atau memenangkan lomba. Nah, itu merupakan contoh sikap menghargai perbedaan kegemaran olahraga yang dimiliki oleh teman-teman kita. Oke, bisa dipahami ya, bahwa ketika kita ingin menghargai kegemaran teman kita yang berbeda, maka sikap kita yaitu dengan memberikan dukungan, ya, menemani latihan, ya, memberikan semangat ketika teman kita berolahraga, dan juga bisa memberikan ucapan selamat kalau teman kita memenangkan lomba kejuaraan olahraga. Itu contoh-contoh sikap menghargai perbedaan kegemaran dalam berolahraga. Anak-anak, sekarang kita sampai pada materi yang ketiga, yaitu menghargai perbedaan, ya. Menghargai perbedaan apa? Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini suasana di kelas sebelum memulai pelajaran. Nah, Bapak Ibu guru mengajak anak-anak semuanya tanpa kecuali untuk berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Ada yang berdoa dengan cara Muslim, ada yang berdoa dengan cara Kristiani, ada yang berdoa dengan cara Hindu, ada yang berdoa dengan cara Buddha, dan aneka cara berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Lah, anak-anak di dalam kelas atau di sekolah pasti ada perbedaan agama, ya. Nah, walaupun memiliki perbedaan agama, kita harus tetap saling menghargai. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman Nina memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, ini contoh ya. Nina memiliki teman-teman Nina di kelas, ya, teman-teman Nina di kelas ini memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, karena agamanya berbeda, tentu cara berdoanya juga berbeda-beda. Walaupun berbeda, Nina dan teman-temannya tetap berteman dengan baik. Mereka saling menghargai, mereka saling menghormati. Demikian juga dengan kalian ya, ketika berada di sekolah ataupun dimanapun kalian berada, ketika harus berdoa bersama dengan cara yang berbeda-beda, kalian harus menghargai. Itu yang terpenting, yaitu saling menghargai perbedaan agama dan tata cara berdoa yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana cara menghargai temanmu yang berbeda agama? Nah, caranya bagaimana? Nah, satu, ya, misalnya teman kalian itu agamanya berbeda dengan kalian, ya. Walaupun berbeda agama, kalian harus tetap berteman dengan baik, ya. Walaupun agamanya berbeda, harus tetap berteman dengan baik, ya. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai, ya. Saling menghormati dan menghargai teman kita yang berbeda agama. Yang ketiga,
tidak membeda-bedakan saat berteman. Nah, artinya apa? Artinya ketika kalian berteman, ya berteman dengan semuanya, baik itu yang agamanya sama dengan kamu maupun yang agamanya berbeda dengan kamu. Tidak boleh kita beda-bedakan. Kita harus berteman dengan semuanya. Oke. Yang keempat yaitu bermain dengan rukun. Walaupun kita bermain dengan teman-teman kita yang berbeda agama, kita harus bermain dengan rukun. Yaitu, anak-anakku, cara menghargai teman yang berbeda agama. Nah, anak-anakku, keempat cara menghargai teman yang berbeda agama ini memiliki manfaat. Ya, manfaatnya apa saja? Nah, mari kita lihat ini. Ya, manfaatnya yaitu dapat menciptakan satu, ya, kerukunan dan persatuan. Ya, kalau kalian bisa menghargai temanmu yang berbeda agama, misalnya ketika berada di sekolah, kan teman-temanmu itu agamanya berbeda-beda lah. Kalau kalian bisa menghargai temanmu yang berbeda agama, maka manfaatnya apa? Menciptakan kerukunan dan persatuan. Yang kedua apa? Memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, dan yang ketiga, kalau kalian bisa menghargai temanmu yang berbeda agama ketika berada di sekolah, maka suasana belajar itu menjadi tenang dan menyenangkan. Nah, inilah yang merupakan manfaat dari menghargai temanmu yang berbeda agama. Oke, bisa dipahami kan? Nah, anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya? Yang pertama, bahwa kita hidup itu dalam keberagaman ya. Kita hidup dalam keberagaman atau perbedaan ya. Yang kedua, saling menghargai perbedaan. Nah, walaupun kita hidup dalam keberagaman atau perbedaan, kita harus saling menghargai perbedaan karena itu merupakan perwujudan pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu, bagaimana caranya menghargai perbedaan itu? Nah, bagaimana caranya menghargai perbedaan itu? Satu, dengan cara menghargai, menghormati, saling mendukung, saling menyemangati, tidak membeda-bedakan, hidup rukun, dan lain-lain. Itu cara-cara menghargai perbedaan. Anak-anak, setelah kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dari tema 1, subtema yang kedua untuk muatan PPKN. Nah, sekarang Pak Anton akan memberikan tugas kepada kalian semua. Jangan khawatir ya, tugasnya mudah ya, mudah untuk dikerjakan. Apa tugasnya? Yaitu kalian membuat foto kegiatan ya, foto kegiatan yang menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sikap-sikapnya macam apa Pak Anton yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tadi kan sudah Pak Anton jelaskan ya, tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, itu nanti kalian praktekkan di rumah, lalu kalian foto kegiatan atau sikap-sikap kalian itu, lalu kirim hasil fotonya ke Google Classroom ya, untuk muatan PPKN. Kirim di bagian tugas ya, foto-fotonya boleh membuat 1 sampai 3 foto ya. Batas akhir pengiriman fotonya yaitu hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Oke, dipahami kan tugasnya? Oke. Nah, mari untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita kembali menghadap Tuhan untuk mengucap syukur atas berkatnya yang melimpah kepada kita, sehingga kita bisa belajar dengan baik pada hari ini. Mari anak-anakku, kita ambil sikap doa yang baik
kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu, sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan kerjasama kalian serta usaha keras kalian untuk belajar bersama Pak Anton pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, Pak Anton mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.